Fans Jepang tim ini layak ke Piala Dunia. Popularitas timnas Indonesia jadi sorotan di Jepang. Oh. Saat rombongan timnas Indonesia tiba di Jepang, suasana yang tercipta bukan seperti kedatangan tim tamu biasa. Alih-alih sunyi, justru ada sambutan luar biasa dari para fans. Menariknya, bukan hanya supporter asal Indonesia yang menanti skuad Garuda di bandara, tapi juga banyak warga lokal Jepang yang ikut berkerumun. Mereka antusias menyambut para pemain timnas Indonesia, bahkan berebut untuk bisa berfoto, terkhusus dengan pelatih Patrick Kluivert. Nama besar sang legenda Belanda ternyata masih begitu dikenali di Jepang. Lihatlah momen ini, bagaimana fans Jepang nampak mengerumuni Coach Patrick dan coba untuk meminta foto hingga tanda tangan. Sementara itu, jika Coach Patrick menjadi target utama para fans Jepang, pemain-pemain timnas yang tiba di bandara langsung dikerumuni oleh banyak penggemar yang mengabadikan momen ini dengan foto atau video. Chant untuk timnas hingga pada Ole juga bergema dengan jelas. Ini adalah bukti yang sekali lagi menunjukkan jika timnas Indonesia benar-benar berada dalam euforia. Tim yang awalnya banyak diremehkan itu telah berubah, jadi tim paling mencuri perhatian di kualifikasi Piala Dunia kali ini. Tim nasional Indonesia kini telah tiba di Jepang, membawa semangat Garuda yang membara dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Sampai di Osaka, skuad Merah Putih akan menghadapi tantangan besar di Stadion Panasonic Suita, markas yang dikenal sebagai salah satu kandang paling megah di negeri Sakura. Kedatangan para penggawa Garuda ini disambut dengan udara sejuk di musim panas khas Jepang, dan sambutan hangat dari para diaspora dan para fans tentunya, yang turut hadir dan memberikan dukungan langsung. Latihan perdana telah digelar dengan intensitas tinggi, mencerminkan tekad kuat tim untuk mencuri poin penting di laga tandang ini. Dipimpin oleh Patrick Kluivert dan kru tentunya yang tak asing dengan atmosfer sepak bola Asia, timnas Indonesia bertekad menampilkan permainan terbaik mereka secara mati-matian. Strategi, taktik, dan pemain juga sedikit ada perubahan mengingat tim Nippon bukan sembarangan. Serius saja syukur, kalau menang ya alhamdulillah ya. Laga melawan Jepang bukan sekedar pertandingan, tapi juga ujian mental dan kualitas. Namun dengan semangat juang yang tak kenal menyerah, timnas Indonesia siap memberikan kejutan di Osaka. Garuda tak pernah terbang dengan setengah hati, dan Merah Putih mereka akan bertarung habis-habisan. Seperti apa berita dan cuplikannya? Mari kita simak. Di Jepang sendiri, timnas memang cukup mendapatkan sorotan dari media di sana. Terbaru, mereka menyoroti komentar Patrick Kluivert yang mengatakan bahwa timnas Indonesia percaya diri dan tidak takut pada Jepang. Sementara itu, Yahoo Japan menyoroti keberhasilan Indonesia mengalahkan China baru-baru ini dengan menyebut sosok Ole Romani sukses mencetak 3 gol dalam 3 pertandingan berturut-turut. Hal yang kemudian bahkan membuat bek legendaris Jepang Nagatomo dilaporkan sangat bersemangat untuk menghadapi timnas Indonesia di laga yang bakal dimainkan 10 Juni nanti. Jelas masyarakat media bahkan pelatih dan pemain Jepang begitu respect pada timnas Indonesia. Di mana seperti yang pernah diungkapkan Moriyasu atau pelatih timnas Jepang, ia yakin Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia, walau mungkin harus melewati round 4 terlebih dahulu. Nah, ada yang menarik di sini ya, mantan gelandang timnas Jepang yaitu Keisuke Honda mengaku terkesan dengan perkembangan timnas Indonesia, dan dia pun berharap tim Garuda juga bisa menghadapi Jepang nanti, dan dia berpikir dan berbicara secara netral. Baginya kedua tim sama-sama hebat. I think that you guys know more than me, but I just saw the recent result of the Indonesian national team make me surprised. So I think that a lot of good players are playing. I think young players improved. And I heard that you guys go to the next stage, so you still have a chance to play World Cup. That's amazing improvements in Southeast Asian country. It's not easy, right? So I hope, you get qualified.
Inilah bedanya Jepang yang juga beda dengan tim-tim lain ya, yang tidak pernah menganggap remeh lawannya, yang selalu menghargai lawannya, baik itu dari pelatih dan juga mantan pemain timnasnya mengatakan bahwa tim Indonesia itu sekarang sudah berkembang dan ya seperti kita tahu bahwa kalian juga lolos ke babak berikutnya dan semoga yang terbaik juga untuk Indonesia gitu ya. Jadi kesannya lebih kalem, menghargai dan dia juga support untuk Indonesia yang semakin berkembang timnas Indonesianya. Wow, jadi nggak ada meremehkan, nggak ada menjatuhkan. Itulah bedanya kenapa supporter Indonesia waktu kemarin di GBK juga diterima dengan begitu hormat dan saling menghargai. Yeah, they're a really strong team. I know that they haven't had the same squad as the last time, but they still have an amazing team. They have amazing players, and I think they have more than what they used before when we met them before. But it's still an amazing team. Yeah, you can maybe say that in that way, but I don't think other Asian countries are doing under from Japan. They develop really well, and I think, of course, is something we would want to strive to as well. But I think we are in the right direction, and I think every Asian country is, and everybody is developing in the right way. So, of course, they've been to World Cups and they've been in European football more, but yeah, it's maybe something to think about. Yeah, I think we're all football players to win football matches, so I don't think you go into a football match to lose. And I think we're all professional enough to win every match if you can. And I think that they want to show that they want to win again, but we are there also to win a match, so it will be a nice match. Ditambah lagi kata Elvian bahwa Garuda Jepang sudah mempersiapkan kejutan berupa kreativitas. Timnas Indonesia dipastikan tidak akan berjuang sendiri di Jepang karena ribuan supporter Indonesia siap memerahkan tribun Suita City Football Stadium. Menurut perwakilan Garuda Jepang, Elvian bilang bahwa pihaknya sudah mempersiapkan hal ini dengan matang. Bahkan kawan-kawan di Jepang sudah izin dari jauh-jauh hari dari tempat kerjanya demi bisa dukung Garuda di negeri Sakura. Kurang lebih 3.000 jatah tiket yang diberikan untuk supporter Garuda langsung habis hanya dalam waktu 5 menit. Artinya skuad Garuda pasti akan dapat dukungan penuh. Ditambah lagi kata Elvian bahwa Garuda Jepang sudah mempersiapkan kejutan berupa kreativitas yang akan ditampilkan pada laga nanti sebagai suntikan semangat untuk penggawa timnas Indonesia. Kreativitas ini dipastikan akan luar biasa karena mereka bekerja sama dengan Sultan Desain selaku ilustrator yang jadi kunci sukses kemegahan 3 tifo yang telah ditampilkan La Grande Indonesia di Gelora Bung Karno. Harapannya skuad Garuda tidak gentar menghadapi sang raksasa Asia. Dengan dukungan dari ribuan supporter Indonesia yang hadir langsung, harusnya skuad Garuda mampu dapatkan hasil maksimal. Gimana bola neters? Apakah dukungan ini mampu membuat skuad Garuda raih hasil maksimal di laga melawan Jepang? Supporter timnas memang nggak ada duanya, nggak tahu mau ngomong apa ya. Nggak di Indonesia, nggak di laga kandang, nggak di laga tandang, semuanya ready siap. Bahkan dalam 5 menit ya, tiket yang ada di Jepang itu ludes, 3.000 tiket habis. Dan juga ada kreativitas yang disediakan oleh supporter di sana yang bekerja sama juga dengan yang pembuat tipu yang ada di GBK. Wow, nggak tahu lagi mau ngomong apa guys. Supporter Indonesia paling gila mungkin ya, salah satunya di dunia, amazing, yang luar biasa. Dimanapun berada timnas selalu didukung penuh, sampai yang bikin heran itu, yang bikin takjub, izin jauh-jauh hari untuk nonton ini. Semoga ya supporter di sana dan yang kerja di sana itu juga nggak dapat SP gitu gara-gara nonton ini. Luar biasa, sampai izin kerja loh. We see your tears.